siapa kira-kira yang disebut dengan Presiden 2024 yang disebut dengan merakyat itu, bahkan mereka wajahnya putih semua. Nah, yang wajah rambutnya putih semua. Putih semua inilah yang kemudian diasosiasikan oleh para pendukungnya, oleh orang-orang yang selama ini memang di mana Jokowi lebih dekat dan mengidentifikasi dirinya sebagai orang yang mengendorse juga Ganjar Pranowo sebagai orang yang memang dianggap layak untuk maju di 2024. Menurut saya ini sinyal komunikasi politik yang bersifat polisemi ya. Polisemi itu multi makna yang kemudian bisa ditafsiri beragam. Tapi dengan mengatakan itu, tentu Pak Jokowi juga bersiap-siap untuk cari siasat agar Anies makin lama makin disingkirkan. Nasdem juga mungkin bisa kena sentilan dari atau jeweran dari Pak Jokowi. Presiden Jokowi tidak dewasa karena berubah sikap terhadap Surya Paloh dan Nasdem begitu Nasdem mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Tetapi kemudian menguntungkan salah satu capres. Kenapa? Karena punya dimensi politik asosiatif namanya. Politik asosiatif itu orang menghubungkan pernyataan Jokowi itu dengan karakter yang melekat pada sosok yang juga berpotensi nyapres di 2024. Bukan hanya kali ini saja sebenarnya kode keras Jokowi mendukung Ganjar. Pada acara Projo sebelumnya misalnya beberapa waktu yang lalu jelas Jokowi secara eksplisit mendukung Ganjar sebagai orang yang relatifly agak sedikit diusung untuk 2024. Dan per hari ini juga itu semakin menebalkan betapa suasana hati, chemistry, dan sikap politik Jokowi jelas kepada Ganjar Pranowo. Kan itu yang kemudian muncul ke permukaan dan cukup ramai. Nah, kalau bicara rambut putih dengan diasosiasikan tentu salah satunya dengan Ganjar Pranowo kan, karena memang Pak Ganjar siapa lagi yang berambut putih? Tetapi kalau kita simak pidato Pak Jokowi itu sebenarnya hanya 2 poinnya ya. Pertama itu berupa klaim dan pameran keberhasilan selama 8 tahun Pak Jokowi memimpin Indonesia. Kedua, ini yang nanti ini bisa aja tujuannya cuma untuk semacam lip service saja atau untuk menyindir calon lain atau semacam PHP untuk orang yang kira-kira orang yang merasa dicalonkan. Jadi ini tips memimpin. Meski mayoritas partai politik pertahan belum ada yang secara resmi deklarasi, kader-kader di daerahnya mulai berani menyatakan diri mendukung Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden atau capres 2024. Pakar hukum tata negara Refli Harun melihat setidaknya saat ini Anies sudah mendapatkan dukungan dari 6 parpol pendukung pemerintah. Bukan dukungan secara resmi, namun dukungan itu datang dari kader-kader di daerah. Hal tersebut dilakukannya meskipun parpol mereka sudah gembar-gembor ingin memajukan ketua umumnya untuk menjadi capres. Kalau kita lihat dari 9 partai parlemen itu, pendukung Anies Baswedan paling tidak 6 partai sudah, yaitu Nasdem, PKS, Demokrat, dan KIB. Yang belum PDIP, Gerindra, PKB. Demikian kata Refli melansir Warta Ekonomi Jaringan Suara.com pada Jumat 25 November 2022. Ini fenomena menarik bagaimana Anies itu secara sosiologis didukung kader dari 6 partai politik for the time being. Sejauh ini demikian tambah Refli. Melihat situasi tersebut, Refli menganggap saat ini kubu pemerintah sedang merasakan was-was. Itu yang kemudian yang jadi persoalan dan ini makin menggentarkan dinding-dinding istana. Demikian ucapnya. Refli kemudian menilai kalau pihak istana akan melakukan berbagai cara untuk meredam gelombang dukungan massa ke Anies. Salah satunya ialah dengan cara menyebarkan narasi negatif dari Anies. Padahal menurutnya semakin lama istana melakukan itu, maka gelombang dukungan Anies justru semakin kiat, tidak terbeduk. Padahal dalam hati kecil, waduh gawat ini kok makin lama makin banyak yang deklarasi dukung dan tak peduli kebijakan partainya. Demikian terangnya. Pegiat media sosial Eko Widodo menyoroti pernyataan Yusuf Kala yang berharap ada anggota KAHMI yang memiliki jabatan lebih tinggi darinya.
yang sudah mengemban jabatan selaku Wakil Presiden hingga 2 kali. Eko Widodo menilai pernyataan JK tersebut kepada kode keras mendukung Anies Baswedan. Hal itu disampaikan Eko Widodo dalam akun Twitter pribadinya, dikutip pada Sabtu 26 November 2022. Pak JK, semoga di masa mendatang ada kader KAHMI yang jadi presiden kode keras. Orang baik dukung orang baik, yang setuju kasih tanda retweet. Demikian ujar Eko Widodo. Sebelumnya mantan Wapres RI sekaligus Ketua Dewan Etik Korps Alumni HMI, Yusuf Kala, berharap ada anggota KAHMI yang nantinya memiliki jabatan lebih tinggi dari Wakil Presiden hingga 2 kali. Hal itu dia sampaikan dalam pidatonya di acara Gala Dinner Keluarga Besar KAHMI. Saya 2 kali jadi Wakil Presiden, praktis mudahan di abad datang ada anggota KAHMI yang lebih baik dari saya, itu aja. Pernyataan JK itu lantas disambut riuh tepuk tangan penerima yang hadir, mirip disiarkan di terusan YouTube Monas KAHMI pada Kamis 24 November 2022 malam. JK lantas menyampaikan selama KAHMI bangun, mungkin hanya dirinya yang sempat mengemban amanah tertinggi di Indonesia, yaitu sebagai Wakil Presiden sebanyak 2 kali. Diketahui JK sempat menjabat selaku Wakil Presiden ke-10 RI di periode 2004 sampai dengan 2009. Kemudian dia terpilih selagi Wakil Presiden ke-12 RI di abad 2014 sampai dengan 2019. 2 jabatan Wapres itu didapatkan JK dalam proses Pilpres yang dilaksanakan secara langsung. Saya bersyukur bahwa selama ada KAHMI, mungkin sayalah yang paling tinggi pangkat di negeri ini di KAHMI. Demikian kata JK yang disambut riuh penerima yang hadir.